jika teman-teman pakai bentuk rumus lain juga, apa namanya, oke, ini 6,61. Ini total sum hitung jangka panjang 144 dibahagi dengan total pasifa ya, kemudian dikali dengan 100 dibagi dengan 100. Oke, ini dibagi dengan total dikali 100 dibagi dengan 100 ya. Ini juga nah, ini kita sudah dapat perhitungan dengan menggunakan analisis common size untuk tahun pertama. Jadi seperti ini perhitungannya. Kita hitung lagi di tahun 2018. Setelah itu nanti saya coba jelaskan seperti apa cara untuk membaca sebuah laporan keuangan dengan menggunakan analisis common size. Oke, ini kita hitung. Oke, ini adalah kita sudah jadi ya. Ini adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung dengan menggunakan metode common size. Dari laporan neraca ini dapat kita lihat bahwa seperti di aktiva lancar di sini, aktiva lancar pada tahun 2017 sebesar 40,74%, itu mengalami penurunan sekitar 5%, sekitar 4, sekian persen ya. Dari 35% ini diakibatkan adanya penurunan pada efek ya penjualan. Jadi di sini ada efek ataupun surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan Tani Abadi Palu. Berarti di tahun berarti ada suatu kejadian di mana ada penjualan surat berharga yang dimiliki oleh Tani Abadi, sehingga di tahun 2018 mengalami penurunan dari 8,57 turun menjadi 7,50%. Berarti di sini ada satu penurunan, terjadi penjualan surat berharga. Kemudian di piutang dagang di sini, piutang dagang pun juga mengalami penurunan, itu yang mengakibatkan persediaan pun juga sama. Persediaan pun juga mengalami penurunan. Berarti ini yang menyebabkan total aktiva lancar mengalami penurunan di tahun 2018. Berarti total dari kekayaan yang dimiliki oleh Tani Abadi Palu dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sekitar 4, sekian persen ya. Kemudian di aktiva tetap di sini aktiva tetap mengalami peningkatan dari 78,84% naik menjadi 90% ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Oke, di sini aktiva tetap bersihnya mengalami peningkatan karena masing-masing dari aktiva tetap ataupun akumulasi penyusutan mengalami peningkatan, sehingga di aktiva tetapnya juga seperti itu. Kemudian kita lihat di hutang dagang. Hutang dagang di sini, hutang lancar baik itu hutang dagang, wesel ataupun bank. Di hutang dagang itu mengalami penurunan. Ya, semua hutang lancar mengalami penurunan ya. Makanya di sini hutang lancarnya juga mengalami penurunan. Berarti
sudah dilakukan pembayaran atas hutang ya, pembayaran hutang dari Tani Abadi Palu. Kemudian di hutang jangka panjangnya juga ini menurun ya, sekitar 0,026%. Kemudian ini juga, tetapi di modal saham itu mengalami peningkatan ya. Oke, ini laba ditahan juga mengalami peningkatan. Jadi secara keseluruhan untuk neraca common size di sini dilihat dari aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Di sini di aktiva lancar itu mengalami penurunan, persentasenya mulai penurunan karena ada dilakukan penjualan seperti penjualan pada efek itu. Kemudian sudah ada yang pembayaran terhadap piutang dagang, sudah mengalami pengurangan pada piutang dagang. Begitupun juga persediaan, berarti sudah dikeluarkan untuk melakukan biasanya untuk pembayaran dalam persediaan di sini untuk melakukan kegiatan produksi perusahaan. Jadi sudah ada pengurangan pada persediaan. Piutang dagang pun juga seperti itu, berarti sudah ada yang membayar. Kemudian pada efek di sini berarti ada surat berharga yang dijual ya, baik obligasi ataupun surat berharga lainnya. Kemudian hutang dagang di sini penurunan, berarti sudah dilakukan pembayaran hutang. Kemudian hutang wesel pun juga sama, berarti secara keseluruhan hutang lancar itu sangat baik karena di tahun berikutnya sudah mengalami penurunan pada jumlah hutang lancar. Kemudian hutang jangka panjang juga mengalami penurunan, itu sangat baik karena setiap tahun berarti sudah ada pengurangan dari hutang yang dimiliki oleh Tani Abadi Palu. Jadi kurang lebih seperti ini saja ya, maksudnya untuk cara membaca dari laporan neraca common size. Jadi ini hanya membantu para pembaca untuk menilai naik turun ataupun fluktuasi dari kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Jadi ini memudahkan kita untuk membaca dengan menggunakan persentase seperti ini. Jadi tidak menggunakan angka seperti ini ya, tidak menggunakan angka dalam rupiah, tapi kita menggunakan dengan persentase seperti ini. Ini adalah salah satu cara bisa yang kita gunakan untuk menilai kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Terima kasih.